Rajabasa adalah desa asli yang sudah ada sejak zaman dahulu. Penduduknya terdiri dari suku asli Lampung. Sulit untuk mengetahui dengan pasti kapan mulai terbentuknya Kelurahan Rajabasa, karena tidak adanya data yang otentik. Kira-kira pada tahun 1707, Desa Rajabasa sudah mempunyai pemerintahan suku dan penduduk, termasuk suku Lampung Apung yang tergabung dalam marga Sinar Siwomigo. Kelurahan Rajabasa merupakan salah satu kelurahan tertua di Kecamatan Rajabasa dengan luas 100 hektar. Berdasarkan data jumlah penduduk Kelurahan Rajabasa terakhir mencapai 4.484 jiwa, yang terdiri dari 2.193 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 2.291 jiwa merupakan penduduk perempuan. Kegiatan Lokakarya diadakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2020 bertempat di Aula Kelurahan Rajabasa. Dihadiri staf Kelurahan Rajabasa. Pada kegiatan ini, kami mendapat saran dan masukan dari staf Kelurahan Rajabasa untuk program kerja yang akan dijalankan di Kelurahan Rajabasa. Kegiatan ini bertujuan agar lurah beserta staf Kelurahan Rajabasa mengetahui program kerja yang sudah dirancang berdasarkan survei pada saat pra-KKN di Kelurahan Rajabasa. Dan diharapkan staf kelurahan membantu setiap kegiatan yang akan diadakan demi kemajuan Kelurahan Rajabasa. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman obat keluarga atau toga, dan juga kegiatan menata tanaman toga pada taman atau pekarangan rumah masyarakat lingkungan Rajabasa. Dengan adanya kegiatan penanaman toga di halaman rumah diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif obat alami untuk meningkatkan antibodi sehingga dapat mencegah dari tertularnya virus COVID-19 serta dapat menjadi pertolongan pertama apabila ada keluarga yang sakit. Hal ini dikarenakan bahwa toga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Kegiatan Jumat Bersih diadakan di sekitar area flyover di depan Terminal Damri Rajabasa yang dihadiri oleh ibu-ibu PKK dan juga staf-staf Kelurahan Rajabasa dan lingkungan Kelurahan Rajabasa. Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN, ibu-ibu PKK, staf-staf Kelurahan Rajabasa dan warga bergotong royong untuk membersihkan sampah yang berserakan, merapikan lumpur liar yang berjalan ke jalan, dan menanam tanaman hias agar daerah tersebut bersih dan nyaman. Dan dengan adanya warga yang ikut membantu kegiatan Jumat Bersih, mempercepat pembersihan yang kami lakukan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Kegiatan ini dilakukan sebagai proses pembuatan buku profil Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Wawancara dilakukan kepada narasumber, yaitu Bapak Kohar Usman, salah satu pemuka adat Lampung yang ada di Kelurahan Rajabasa yang mengetahui dengan jelas sejarah dari kelurahan ini berdiri hingga sekarang. Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Kelurahan Rajabasa. Pemateri yang dihadirkan merupakan dosen dari Universitas Lampung, yaitu Dr. Agung Abadi Kiswandono, MSc, yang merupakan dosen dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu, 22 Juli 2020. Adapun tujuan dari sosialisasi ini yaitu
Masyarakat diharapkan mampu membuat sabun cuci tangan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan yang baru, serta penggunaan pribadi. Terima kasih untuk mahasiswa KKN dari Unila, Universitas Unila ya, atas pembuatan sabun antiseptik. Terima kasih banyak. Hexapon, NaCl, untuk SLS atau sodium lauryl sulfat, air, KD atau komperlet, pewarna, pewangi, dan antiseptik. Yang pertama, larutkan Hexapon ke dalam 3 liter air. Kemudian, diaduk hingga tercampur. Langkah kedua, larutkan NaCl ke dalam 2 liter air. Kemudian diaduk hingga tahap selanjutnya, larutkan SLS ke dalam 2 liter air. Kemudian diaduk hingga terlarut. Tahap selanjutnya, dalam 500 ml air, dimasukkan antiseptik. Kemudian dimasukkan pewangi dan juga dimasukkan pewarna. Masukkan Hexapon ke dalam ember. Selanjutnya, masukkan SLS ke dalam ember. Masukkan NaCl ke dalam ember. Diaduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan air secara perlahan ke dalam ember. Sebanyak 4 liter air. Sambil diaduk dan dituang. Setelah didiamkan selama 1 hari dan busanya turun, kemudian campurkan pewangi, pewarna, dan antiseptik ke dalam sabun. Selanjutnya diaduk, dan ketika telah tercampur, sabun siap dikemas. Kegiatan yang kami lakukan adalah merevitalisasi taman kelurahan agar taman tampak lebih terawat dan lebih rapih. Pada kegiatan ini,
Pertama-tama kami melakukan pembersihan di area Taman Kelurahan Rajabasa dengan mencabuti rumput-rumput di sekitaran taman. Kami juga melakukan hal lain seperti memindahkan beberapa tanaman yang awalnya sudah tumbuh ke area yang masih kosong agar taman tampak lebih rapi. Selain itu, kami juga menambahkan beberapa tanaman hias yang dapat menambahkan nilai kebersihan dan keindahan. Dari kegiatan sosialisasi protokol kesehatan mengenai pencegahan COVID-19 di era new normal ini, kami mengunjungi beberapa rumah di lingkungan Rajabasa untuk menempelkan poster dan membagikan flyer, masker, serta sabun cuci tangan. Kami menjelaskan kepada masyarakat lingkungan Rajabasa mengenai bahaya dari COVID-19 dan dalam menghadapi era new normal ini, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan lebih mengerti bahwa dalam menjalani era new normal ini, kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar dapat mencegah terhindar dari COVID-19 dan membantu dalam memutus rantai penularan COVID-19. Kegiatan tambahan pemasangan pelanggang dan jalan dilakukan pada wilayah Kelurahan Rajabasa Induk. Kami, mahasiswa KKN Unila, bekerja sama dengan pihak Kelurahan Rajabasa untuk membantu lingkungan Kelurahan Rajabasa untuk mempermudah masyarakat lingkungan Kelurahan Rajabasa ataupun masyarakat luar lingkungan Kelurahan Rajabasa mengakses jalan. Pelang nama jalan atau gang merupakan tanda nama untuk mengetahui suatu tempat atau lokasi. Dengan sudah terpasangnya pelanggang dan jalan tersebut, membuat kami meninggalkan hal yang berkesan di Rajabasa Induk. Di tengah keadaan era new normal akibat dari pandemi virus corona ini, kami mahasiswa KKN Unila periode 2 tahun 2020 harus melaksanakan pengabdian KKN selama 40 hari di daerah tempat tinggal masing-masing atau dapat disebut dengan KKN Putra Daerah, yang mana pada akhirnya kami melaksanakan KKN di Kelurahan Rajabasa. Setelah pengabdian selama 40 hari selesai pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, kami mengadakan perpisahan bersama pihak Kelurahan Rajabasa dan beberapa perwakilan RT dari lingkungan Rajabasa. Dalam kegiatan perpisahan ini, kami memberikan cindera mata untuk Kelurahan Rajabasa berupa buku desa.